Anies Giri masih memimpin turnamen Sharjah Master 2025 dengan mengumpulkan 5 poin dari 6 babak yang telah dimainkan. Pada game terbaru, Anies Giri mengalahkan pecatur kuat asal Iran, Parham Maghsoodloo, dengan langkah brilian. Permainan dimulai dengan D4, dijawab D5, setelah C4 gambit menteri, maka Anies Giri mendorong C6. Ini adalah Slav defense. Parham mengimbangkan kuda ke petak F3, Anies Giri mengimbangkan kuda F6. Setelah E3 mempersiapkan gajah untuk keluar, Anies Giri mendorong E6. Memperkuat struktur pion, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar, namun menghalangi gajah petak terangnya. Di posisi ini, Parham Maghsoodloo mengimbangkan kuda B ke petak D2, lalu gajah E7. Setelah gajah D3, kedua pemain rokade mengamankan raja. Setelah itu, Anies Giri mengeluarkan kuda B ke petak D7. Selanjutnya, Parham Maghsoodloo mengeluarkan menteri ke petak C2, memberikan tekanan pada pion. Oleh karena itu, Anies Giri langsung mendorong H6. Setelah itu, benteng ke petak D1, shadowing pada menteri. Di posisi ini, Anies Giri membongkar senter dengan dorongan pion ke petak C5. Pion makan pion, kuda makan pion, gajah lari. Lalu Anies Giri mendorong B6, membuka opsi untuk penyimbangan gajahnya. Parham Maghsoodloo di posisi ini mendorong pion ke petak A3, persiapan mendorong B4. Maka gajah fianchetto, B4 kemudian terjadi, kuda mundur ke petak D7. Selanjutnya, Parham Maghsoodloo menukar pion, membuka lajur C. Kuda kemudian makan pion. Lalu gajah fianchetto, benteng serang menteri. Setelah menteri ke petak B3, Anies Giri berani menempatkan menterinya di petak C7. Anies Giri tidak khawatir benteng akan menyerang menterinya. Di posisi ini, Parham Maghsoodloo membawa gajahnya ke petak B5 mengancam kuda, tetapi kuda mundur dan ini sekaligus membuka tekanan gajah fianchetto pada diagonal petak terang. Parham langsung menyerang menteri B8, lalu menteri A4. Serangan 2 kali pada kuda. Anies Giri di posisi ini menukar benteng terlebih dahulu. Setelah benteng makan benteng, maka benteng D8. Dengan demikian, kuda baik-baik saja dan terjaga dengan baik. Permainan kemudian berlanjut. Parham Maghsoodloo mendorong pion ke petak H3. Sebuah langkah tunggu. Apa yang ditunggu? Tentu saja kesalahan lawan. Di posisi ini, Anies Giri memainkan langkah agresif. Dia mendorong A5. Dari sudut pandang pecatur biasa, Anies Giri bisa kehilangan satu pion. Setelah pion makan pion dan pion makan pion, menteri bisa juga makan pion. Akan tetapi, Anies Giri punya rencana lain. Setelah Parham mengambil pionnya, Anies menempatkan kudanya di petak C5. Sebuah langkah pengorbanan pion untuk membuka ruang bagi kuda. Di posisi ini, langkah terbaik menurut engine adalah menteri mundur ke petak C2. Akan tetapi, Parham Maghsoodloo terprovokasi untuk memainkan pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda, langkah yang dianggap tidak tepat oleh engine. Anies Giri mengambil dengan pion B. Dengan demikian, lajur B menjadi terbuka dan Anies Giri masih punya benteng. Pada posisi ini, Parham Maghsoodloo mengambil inisiatif untuk mendorong pion bebas. Gajah mundur, lalu kuda C4. Anies Giri menempatkan kudanya di petak D5, lalu kuda F ke petak E5. Setelah itu, Anies Giri yang telah unggul secara kualitas menantang pertukaran kuda. Kuda makan kuda, menteri makan kuda. Lalu Parham menyerang menteri. Tetapi menteri kemudian ke petak A7. Setelah itu gajah C3. Di posisi ini, Anies Giri yang telah unggul secara kualitas kembali menantang pertukaran perwira. Tentu saja
Parham menolak. Gajah menyerang benteng, tetapi Anishgiri berhasil menggeser bentengnya ke petak B8, mengontrol lajur terbuka lainnya. Di posisi ini, Parham Maksodlo kembali membuat kesalahan. Dia melangkahkan kuda ke petak D6, membiarkan Anishgiri untuk menyerang kudanya. Dan kemudian kuda mundur, mencoba untuk menyerang balik gajah. Di posisi inilah Anishgiri memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian yang dimainkan oleh Anishgiri. Apabila kalian berhasil menemukan langkah menteri makan pion, maka selamat. Inilah langkah brilian luar biasa yang ditemukan oleh Anishgiri pada posisi ini. Apabila gajah nekat untuk makan menteri, maka benteng B1, skak. Raja tidak bisa kemana-mana. Menteri harus mundur. Setelah itu, benteng makan menteri, kembali skak. Setelah gajah mundur E1, benteng makan gajah. Ini adalah skakmat. Gajah petak terang tidak bisa melindungi raja karena dihalangi oleh kuda. Bagaimana jika kuda makan gajah? Maka benteng makan gajah. Gajah petak gelap terancam. Apabila gajah lari, menteri akan jatuh. Apabila menteri F4 mencoba untuk menyerang balik, maka menteri B7. Ancaman skakmat, menjaga pion, dan gajah petak gelap terancam. Putih tidak akan bisa menang. Oleh karena itu di posisi ini, Parham Maksodlo memainkan kuda ke petak B6. Langkah ini sedikit mengandung trik. Apabila hitam terlalu tergesa-gesa dan bersemangat untuk memainkan langkah kombinasi, misalnya dengan benteng makan kuda, maka gajah akan makan menteri. Jika hitam berharap benteng ke petak B1 adalah skakmat, maka ini adalah kesalahan yang sungguh fatal karena gajah bisa mundur ke petak F1. Tentu saja Anishgiri tidak ceroboh seperti itu. Dia menarik mundur menterinya ke petak A7. Lalu Parham kembali menarik mundur gajahnya ke petak D3. Selanjutnya gajah C7. Kuda terancam. Kuda kemudian mundur ke petak C4, memberikan proteksi pada gajah petak gelap. Akan tetapi setelah gajah ke petak D5, Parham Maksodlo akhirnya menyerah. Dia kalah secara posisi, kalah kualitas, dan juga kalah waktu. Apabila di posisi ini kuda mundur, maka menteri makan gajah. Putih kalah satu benteng. Apabila gajah makan gajah, maka putih akan kehilangan menteri. Meskipun benteng akan dimakan oleh gajah, tetapi gajah makan kuda. Pertarungan yang sangat tidak seimbang. Bagaimana jika menteri mundur ke petak C2? Maka gajah makan gajah. Lagi-lagi putih kalah satu benteng.